Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Budi Sutrisno. Pada video kali ini saya akan membahas tentang karakteristik, fungsi, dan macam-macam media pembelajaran. Jadi media ini diharapkan dapat memecahkan rasa jenuh atau rasa bosan siswa dalam hal belajar. Karakteristik karakteristik yang pertama adalah dapat dilihat atau didengar. Jadi media yang kita buat ini, media pembelajaran yang kita buat seharusnya yang pertama dapat dilihat atau didengar. Jadi di sini ada kata dan atau, berarti bisa dilihat dan bisa didengar, atau bisa salah satunya, yaitu dapat dilihat atau dapat didengar. Kemudian contohnya adalah model. Ya, jadi misalkan kalau di matematika mungkin bisa berupa jaring-jaring, ya, bisa berupa gambar, bisa berupa rekaman video, kemudian bisa menggunakan PowerPoint atau aplikasi-aplikasi lain seperti Macromedia Plus dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah alat bantu pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini didesain untuk membantu atau sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Ya, endingnya ini dapat mempermudah atau mempercepat proses penangkapan informasi yang akan kita transfer ke siswa kita atau ke mahasiswa kita. Ya, jadi perlu dipertegas bahwa alat bantu di sini bukan pengganti guru, tapi pendamping guru dalam menyampaikan informasi. Seperti saya katakan tadi bahwa alat bantu dalam artian diharapkan media ini dapat mempercepat proses penangkapan atau pentransferan ilmu pengetahuan yang kita ajarkan. Yang ketiga adalah medium atau perantara informasi, ya, adalah mempermudah penyampaian informasi. Kemudian yang keempat adalah alat bantu belajar. Alat bantu belajar ini bisa berupa modul, rekaman, bahan ajar, atau dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi media. Ini fungsi media secara umum. Yang pertama adalah memperbesar perhatian. Jadi diharapkan dengan ada kehadiran media yang kita gunakan itu dapat menarik perhatian siswa atau mahasiswa untuk lebih konsen atau fokus kepada materi yang akan kita sampaikan. Kemudian memberikan pengalaman nyata, ya. Jadi media pembelajaran yang kita rancang ini seyogianya bisa memberikan mereka pembelajaran atau pengalaman nyata, karena mereka bisa melihat secara langsung, bisa memegang, bisa menggunakan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menentukan cara berpikir konkret, ya. Dengan adanya media yang kita berikan itu setidaknya menggiring siswa untuk lebih bisa berpikir konkret atau lebih nyata karena dengan bantuan media tersebut. Yang keempat adalah melatih pemikiran secara kontinu dan teratur. Jadi media yang kita buat diharapkan dapat melatih pemikiran siswa atau mahasiswa secara berkelanjutan dan tahapan-tahapannya lebih teratur, ya, dalam artian tahapan-tahapan berpikirnya. Kemudian yang kelima adalah mengatasi keterbatasan. Jadi mungkin teman-teman ini lebih ke gaya belajar. Ini kan gaya belajar siswa setiap orang adalah berbeda-beda. Ada yang kinestetik, ada yang visual, dan ada yang audio. Sehingga dengan hadirnya media pembelajaran ini dapat memberikan atau bisa memfasilitasi teman-teman yang memiliki keterbatasan, misalkan terbatas di audio, di visual, atau mungkin ada siswa yang lebih senang dengan kinestetik, makanya dihadirkanlah media ini. Kemudian yang fungsi keenam adalah membangkitkan motivasi. Jadi kita bisa melihat bagaimana ketika kita mengajar kemudian tanpa ada media yang kita bawa atau lebih fokus kepada guru menjelaskan, itu biasanya akan memberikan dampak siswa mengantuk, malas, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya media ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Dan yang terakhir adalah memberikan pengalaman yang tidak mudah didapat. Nah, dengan adanya media ini diharapkan proses pembelajaran itu lebih bermakna, ya, lebih bermakna sehingga siswa lebih lama mengingat materi yang akan kita sampaikan karena dia bermakna. Selanjutnya
adapun kriteria dalam memilih media, jadi ketika kita memilih media harus diperhatikan apa-apa yang perlu sehingga media yang kita buat ini dapat lebih bermanfaat atau lebih terarah dan lebih mengarahkan siswa untuk belajar. Kemudian yaitu yang pertama adalah media yang kita ajarkan ini sesuai dengan kompetensi. Jadi misalkan di matematika, misalkan kompetensi adalah memahami jaring-jaring atau memahami bagian-bagian dari kubus atau balok atau bangun ruang. Nah, ini kita rancang bagaimana media itu bisa menggambarkan bahwa menunjukkan bahwa ternyata ini adalah jaring-jaringnya, ini adalah sudutnya, ini adalah diagonal sisi, ini adalah sisinya misalkan. Kemudian kebutuhan, ya, karena kebutuhan daerah dan biaya, artinya kebutuhan kita lihat media yang kita berikan ini apakah cocok untuk siswa kita sesuai dengan daerah. Tidak, artinya begini, media yang kita berikan kepada siswa itu hendaknya sesuai dengan budaya yang ada di daerah tersebut. Contoh misalkan ketika saya mau mengajar tentang kubus, kemudian saya memberikan contoh Ka'bah yang mereka tidak pernah lihat langsung, maka saya yakin dan percaya siswa akan berhayal dan siswa akan lebih mengalami kesulitan. Mana sih yang dimaksud dengan Ka'bah, mana bentuk aslinya seperti apa, sehingga ya perlu diperhatikan asal daerahnya. Kalau misalkan daerah Bugis Makassar, yang Anda mungkin bisa mencontohkan atap rumah yang berbentuk segitiga atau apa saja yang ada di sekitar kita, di daerah kita. Kemudian biayanya, ini perlu kita perhatikan biaya. Kenapa? Karena jangan sampai media yang kita buat ini menggunakan biaya besar sehingga susah untuk dibuatnya. Selanjutnya adalah keadaan sarana prasarana pendukung. Misalnya di sini adalah saya mau memberikan media misalkan Makromedia Flash, atau saya di mana lokasi sekolah itu tidak ada komputer misalkan, tidak ada jaringan misalkan, sehingga media yang kita rancang sebelumnya itu dengan biaya mahal misalkan, dengan susah payah membuat media, tapi pada saat di lokasi itu tidak bisa digunakan karena keterbatasan sarana prasarana yang ada di lokasi itu, sehingga media yang kita rancang sebelumnya itu tidak dapat digunakan dengan efisien dan tepat. Selanjutnya adalah kemampuan pengolahan. Ini berkenaan dengan bagaimana kemampuan guru menggunakan media itu. Jangan sampai di sini guru kesulitan atau malah memakan waktu karena susah dalam menggunakan media pembelajaran tersebut. Jadi ini dipikirkan apakah yang memakai media ini dapat menguasai bagaimana cara menggunakan media ini, ya. Itu yang dimaksud dengan poin ketiga. Kemudian tepat guna dan efisien. Artinya tepat guna dan efisien di sini adalah media ini dapat berinteraksi langsung dengan siswa. Artinya begini, siswa dapat menggunakan media yang kita berikan kepada siswa itu, mereka dapat gunakan untuk praktikum misalkan, bisa mereka kotak-katik dan lain sebagainya. Kemudian mutu teknis. Ini mutu teknis hampir sama dengan kemampuan pengolahan. Jadi mutu teknis di sini adalah apakah yang menggunakan media itu atau guru dalam hal ini dapat menggunakan media tersebut dengan baik dan efisien. Saya kira cukup, ya. Itulah tadi materi tentang karakteristik, fungsi, dan macam-macam media pembelajaran. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, khusus untuk kepada pribadi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.